Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Al-ayah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang pada saat bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya, dan mudah-mudahan para hadirin, para yang melihat tayangan ini semuanya juga termasuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya yang berbahagia dan yang semoga dilimpahkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami diberikan sebuah tema, yaitu tentang golongan apa saja, siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Paling tidak ada 5 golongan yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Di antara golongan-golongan itu yaitu adalah golongan orang-orang yang sakit, yang sakitnya menyebabkan dirinya tidak bisa berpuasa. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, atau sering kita menyebutkan dengan musafir, orang-orang yang sedang di dalam perjalanan jauh, sehingga dengan perjalanan jauh itu menyebabkan seseorang berhalangan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah golongan wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang lanjut usia dan orang-orang yang memiliki sakit yang kronis yang menyebabkan orang itu tidak bisa berpuasa. Dan yang terakhir adalah wanita haid dan nifas. Para pemirsa semuanya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ini termasuk di antara golongan orang-orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa Ramadan. Tentunya tidak termasuk di antaranya sakit panu, sebagaimana para asatid itu menyampaikan orang yang hanya sakit panu saja kok tidak berpuasa. Saya kira itu juga tidak termasuk halangan orang untuk menunaikan ibadah puasa. Dan termasuk di antaranya juga adalah sakit-sakit ringan, panu, kadas, pudis. Saya kira ini juga tidak termasuk di antaranya. Nah,
orang yang sakit ini yang menyebabkan orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang ini juga menjadi dalil dibolehkannya seorang musafir itu diperkenankan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridhan, dan barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia itu dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhur, maka diwajibkan atasnya orang-orang yang sakit dan tidak berpuasa dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia membatalkan puasanya diwajibkan untuk mengganti puasanya di waktu yang lain. Kemudian golongan yang kedua, musafir, sudah termasuk di dalamnya, berarti kita sudah membahas dua hal. Yang ketiga adalah tentang wanita hamil. Tentang wanita hamil ini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, di hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan separuh solat bagi musafir serta membebaskan puasa bagi musafir, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Oleh karena itu, dalil yang disampaikan di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai ini, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW di atas, menjadi dalil, menjadi hujah bagi kita semuanya, bagi ibu-ibu yang menyusui atau sedang hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang keempat adalah bagi orang-orang lanjut usia dan orang yang sedang sakit kronis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu bagi mereka yaitu memberikan makanan seseorang kepada fakir atau kepada si miskin. Ini kemudian menjadi dalil bahwa orang-orang yang tidak mampu, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang lanjut usia atau orang-orang yang memiliki penyakit kronis sehingga mereka tidak mampu, maka cukup dengan membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa pada hari yang lain. Kemudian yang terakhir adalah wanita haid dan nifas. Ini jelas kalau wanita haid dan nifas ini sudah barang tentu mereka tidak diperkenankan untuk berpuasa, karena haid dan nifas itu bagian dari halangan seseorang itu melakukan ibadah termasuk sholat, dan termasuk diantaranya adalah puasa. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, bukankah jika wanita haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa, ini Rasulullah SAW bertanya, itulah kekurangan agama kita. Nah, kekurangan agama kita ini yang sepanjang kami mendapatkan ilmu dari para asatid, penjelasan dari para asatid, yaitu ketika seorang wanita diberikan satu ketentuan dari Allah, yaitu dengan datang bulan atau haid dan nifas. Nah, oleh karena itu haid dan nifas ini kemudian menjadi satu ketentuan khusus bagi para wanita dan tidak berlaku bagi para laki-laki, yaitu tidak menjalankan ibadah puasa, tetapi wanita ini yang haid dan nifas itu kemudian mengganti
di hari yang lain sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Inilah beberapa golongan yang bisa kami sampaikan untuk memberikan penjelasan tentang orang-orang yang tidak diperkenankan berpuasa beserta dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.